cerita adan itu gak boleh diceritain di tempat karena mungkin ya agak takut juga suaranya kayak gimana, merinding Ini banget. cempreng banget tuh, merinding guys. Ya, Kamu sedang berada di ruang cerita horor, sebuah ruang untuk mengungkap cerita yang seharusnya tidak diungkap. Aku Dela. Di sini setiap bisikan punya rahasia dan setiap cerita punya konsekuensi. Kalau kamu sudah siap, jangan pergi. Setelah hadir narasumber kita kali ini, halo, nama saya Erik. sudah siap untuk cerita kali ini? Siap. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah ruang cerita horor. Halo Kak Erik. Halo Kak Dela. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kak Dela gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mungkin boleh diceritain dulu nih background Kak Erik nih sedikitnya gitu, dari mana? Oke, boleh. Saya dari Cianjur. Kebetulan saya juga ikutan komunitas MTMA Cianjur. Dan saya juga kebetulan di MTMA Cianjur sebagai ketua MTMA Cianjur juga. Oh gitu. Boleh mungkin diceritain dulu sedikit kegiatan di MTMA Cianjur itu seperti apa sih? Oh, boleh. Pertama-tama sih kalau kegiatan MTMA di Cianjur tuh banyak, ada nalaktak. Nalaktak itu seperti naik gunung gitu. Oh gitu. Dan banyak juga sih kayak hiking ke curug-curug gitu. Di Cianjur banyak juga ya Kak curug gitu? Banyak, kebetulan yang banyak di Cianjur itu terutama di Bojong Picung banyak gitu. Daerah Cianjur yang lain juga, apalagi ada yang lebih indah juga banyak gitu. Katanya Kak Erik ini punya pengalaman menarik ketika mendaki Gunung Ciremai, bener Kak? Bener, ada cerita menarik pokoknya di pas pendakian Ciremai gitu. Dan ada lah pokoknya menarik, kejutan. Boleh langsung kita ceritain aja dari awalnya seperti apa? Boleh. Dari awalnya sih rencana kita itu ada di MTMA Cianjur itu ada program yang namanya Nalaktak. Nalaktak itu kan ada Nalaktak pertama dan Nalaktak kedua. Kalau Nalaktak kedua itu kemarin terakhir di Gunung Gede. Nah, yang pertama itu kita ke Ciremai. Itu tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Tahun kemarin sih 2024. 2024, berarti masih baru ya kejadiannya? Baru, bukan 2024, 2025. Oke. Masih baru lah, 1 tahun ke belakang. Nah, terus kalau yang di Ciremai itu kan Nalaktak pertama. Kalau Nalaktak pertama tuh ada cerita menariknya tuh kayak di horornya ada. Wah, kebetulan kita lagi di ruang cerita horor. Jadi langsung aja mungkin dari persiapan atau ketika pemberangkatan kayak gimana Kak? Mulai dari awalnya sih Nalaktak pertama tuh maunya ke Gunung Gede. Cuman waktu itu di Gunung Gede itu lagi tutup, gak tahu ada apa gitu. Katanya ada hal-hal, ada apa ya gitu. Ada katanya erupsi, cuman hoax kayaknya waktu itu, erupsi gitu. Nah, setelah itu lanjut lagi kita briefing lagi, tahu-taunya kita jadinya ke Ciremai gitu. Setelah itu kita sewa mobil, alat-alat atau apalah persiapan gitu. Nah, setelah persiapan tuh kan berangkat dari naik mobil Avanza, kalau saya berapa orang ya, ada Adani, saya, Monik, Sherin, Ucup sama Rijal. Itu anggota MTMA Cianjur semua? Sama abang gitu. Sebagian anggota MTMA, sebagian lagi bukan. Oh gitu. Ya. Terus waktu pas pemberangkatan itu lancar-lancar aja. Waktu ke base camp juga lancar-lancar. Tapi sebelum mau pas masuk ke base camp tuh ada hal yang agak mistis juga gitu. Apa tuh Kak? Waktu pas belum turun dari mobil, kan di sana tuh sebelum kan saya naik Ciremai via Apuy. Iya. Pas mau ke base camp itu kita kan ada apa ya, waktu itu ada rumahnya tuh kosong, kumuh lah kayak rumah habis kebakaran kayak gitu. Nah, di sana tuh kayak udah ada yang ngeliatin. Itu Kak Erik aja yang ngerasain atau teman-teman yang lain juga? Kalau yang ngerasain sih kurang tahu ya yang lain, cuman saya yang ngerasa soalnya saya lihat ke luar. Oh,
mungkin Gitu. Kak Erik ngerasain tapi nggak bilang juga nih ke teman-temannya. Gitu. Oke. Jadi waktu pas di video itu ada suara. Nah, mau didengerin sekarang apa nanti? Lanjut dulu cerita. Boleh, mungkin nanti kita tampilin aja ya. Boleh. Oke, jadi pas di perjalanan di mobil tuh udah nyampe ke base camp. Oke. Nah, di base camp tuh kita istirahat, makan, dan persiapan juga mau besok pas mau berangkat hari H. Itu sampai di base camp sekitar jam berapa tuh? Waktu itu kita di base camp nyampe kira-kira jam 11-an gitu, jam 12-an gitu. Lumayan malam Iya. Soalnya agak ngaret juga di jalan waktu itu. Soalnya kita berangkat sore gitu. Iya, sore sih kalau kita berangkat. Bukan sore, malam kita berangkat. Malam abis Itu Islam. berarti kakak berangkat dari Cianjur? Iya, dari Cianjur kita langsung ke Majalengka. Iya. Nah dari sana tuh kan kita istirahat, lanjut ke besoknya di hari pendakian. Hari pendakian itu tanggal 19 April 2025. Nah kita itu ke sana ke base camp pendaftaran ke atas tuh harus sewa mobil kol buntung. Oh, jadi harus naik lagi? Ya, harus naik lagi. 300.000 waktu itu bayarnya. Per mobil berarti? Per mobil, ya satu mobilnya itu 300.000. Lumayan jauh sih, soalnya kalau kita jalan kaki juga ngaret waktu juga, memakan waktu. Oh, jadi untuk menghemat waktu, makanya kakak memutuskan untuk naik mobil aja. Ya, dan itu juga memang diwajibin itu. Diwajibkan gitu. Nah lanjut, kita pendaftaran udah selesai, lanjut perjalanan tuh kita sebenarnya kalau mendaki gunung tuh bawa wanita sebenarnya ngaret juga waktu sih, soalnya kalau kita laki-laki sih sebenarnya mendaki gunung cowok semua tuh cepat, lebih ringkes juga ya. Dan kalau bawa cewek tuh kadang memakan waktu lama, kayak misalkan biasanya kita mendaki gunung, misalkan ke Gunung Gede biasanya 4 jam atau 3 jam, kalau bawa cewek kadang 5 jam, 6 jam. Lumayan ya. Nah kalau ke Ciremai waktu itu adalah lebih 5 jam setengah mah ada, 6 jaman ada. Untuk sampai di puncaknya itu? Enggak sih, enggak sampai puncak, karena di puncak itu kita pihak dari Ciremainya ada aturan, jadi gak boleh mendaki gak boleh nginap di atas puncak. Oh gitu. Ya, karena mungkin ada gas beracun atau apa gitu. Mungkin ya, cuman saya mah gak tahu gitu. Nah lanjut lagi, setelah itu kita udah nyampe pos perkemahan, kita persiapan buat makan juga, kita ngeliwet waktu itu, masak nasi, masak yang lain juga, terus beres-beres tenda juga buat tidur, dan menyiapkan nyiapkan sleeping bag juga buat tidur gitu. Oke, sampai situ dulu nih. Belum kerasa ada kejanggalan atau keanehan apa gitu selama di perjalanan untuk pendakian itu? Belum sih, belum ada kejanggalan. Kalau ada kejanggalan tuh waktu pas kita tidur. Oh gitu, jadi ketika malamnya nih? Ya, ketika malamnya. Nah pas mau tidur kan Erik dulu nih yang tidur duluan, karena kan saya capek, saya mah langsung tidur. Nah teman saya tuh, bukan teman sih, dia saudara saya, namanya Derek. Dia tidur di pinggir saya. Dia tuh tidurnya di sudut tenda. Saya di sebelahnya, terus sebelahnya lagi ada Adani, terus sebelahnya lagi ada Ucup. Kita tuh jadi satu tenda berapa orang? 4 orang setelah itu. Nah, terus di tenda satunya lagi ada 4 orang juga. Itu cewek cowok terpisah? Ada sih, itu nyatu, ada si Sherin, ada Monik, ada si Abang, ada si Fikri. Oke. Itu di tenda sebelahnya. Terus kalau ada gangguannya tuh di tenda punya saya. Oh justru kebalik ya, bukan tenda cewek-cewek ya. Terus di tenda saya tuh gangguannya tuh kayak, pertamanya sih si Derek, dia ngebangunin saya kayak tiba-tiba, Erik tolong, apa sih kata saya teh, apa, sampai saya bentak-bentak, apa sih kata saya tuh, jangan ngeganggu lagi tidur kata saya. Kirain saya bercanda. Terus saya tidur lagi dan dia juga tidur. Nah terus setelah itu dia ngebangunin lagi 2 kali, dia ngebangunin, Erik tolong, dia tolong bangun, apa sih kata saya, bentak-bentak lagi. Dan waktu itu juga saya sadar di tenda tuh kita pengap banget, kayak ditindih, dan kayak mati lampu di kamar lah jam 12 malam.
gelap banget waktu itu, gelap banget dan ngap waktu itu. Nah setelah itu udah subuhnya saya bahas, subuhnya kamu kenapa ngebangunin saya waktu itu malam-malam. Nah terus Adan itu ngomong jangan dulu diomongin di sini. Nah dari situ saya agak heran kenapa, kirain saya tuh bercanda, ngajak bercanda, ya ngajak bercanda kepada saya gitu ya. Nah terus kata Adan itu gak boleh diceritain di tempat karena mungkin ya agak takut juga, takutnya kejadian lagi karena kita tuh subuhnya mau summit jam 3 subuh tuh mau summit attack ke puncak, mau Lanjut lagi. ya ke puncak. Nah lanjut ke puncak tuh jam 3 lanjut, kita ramai-ramai semuanya ikut. Nah setelah sebenarnya sih waktu kita ada gangguan terus ada yang bilang, kalau gak saya tuh ada nih gak tahu siapa, ada yang bilang bahwa dari salah satu anggota kita tuh yang ikut mendaki Gunung Cicerima itu ada yang head. Itu ada yang head. Nah setelah itu udahlah gak apa-apa mungkin karena udah terlanjur juga. Iya udah sampai pos perkemahan, terus lanjut ke puncak. Di puncak tuh sebenarnya gak ada gangguan, cuman di sana tuh badai. Badai, anginnya gede, terus jarak pandang juga cuman beberapa meter, kabut tebal banget itu waktu itu kita. Itu dari tempat perkemahan sampai ke puncak kira-kira berapa jam Kak? Kalau waktu itu lama juga sih, ada berapa jam? 4 jaman mah ada kita. Gitu. Sampai puncak itu siang, sore atau gimana? Waktu itu kita sampai puncak tuh sekitar jam 7-an. Agak ngaret sih kalau kata saya mah, agak ngaret jam 7. Kalau enggak ke jam 8 sih waktu itu, lupa saya. Nah lanjut dari situ kita foto-foto lah, dokumentasi lah itu ini, bikin video bareng-bareng juga. Udah beres ini itu, terus kita turun lagi siang jam berapa ya, jam 10 turun, kita turun ke bawah. Nyampe ke bawah cuma sebentar karena kan ke bawah ya turun kita. Kalau turun tuh emang suka cepat, kadang 1 jam atau 2 jam juga udah nyampe ke pos perkemahan. Setelah itu kita beres-beres tenda karena mau pulang dan masak lagi buat pulang juga. Setelah itu udah beres semuanya, diberesin, tenda udah dimasukin, udah di packing, kita pulang. Perjalanan pulang sekitar jam berapa ya, jam 1 kalau nggak salah, agak ngaret, itu juga ngaret. Harusnya pulang tuh kita jam 12 pas karena buat ke bawah kita tuh nggak sampai maghrib gitu. Nah kita tuh pulang nggak tahu jam 2, nggak tahu jam 1 waktu itu. Baru start untuk turun. Turun gunung tuh. Terus kita turun. Nah setelah itu kita turun kayaknya mungkin kita siang banget, sore lah, kesorean kita tuh. Karena hujan juga di jalan tuh, ngeduh juga sebentar. Lanjut kita ke maghriban di jalan, artinya kayak kalau kata orang tua orang Sunda mah katanya sarepna. Sarep nama ulah kama mana karena pamali. Gitu sering ada kejadian. Nah kebetulan waktu kita ke maghriban di jalan tuh di jalur ada kejadian juga. Wah kejadian apa nih? Nah tapi yang kejadiannya tuh bukan saya, karena saya tuh terpisah sama rombongan. Terpisah ya? Terpisah. Saya tuh sendiri, yang harusnya belok ke kanan, kalau saya mah beloknya malah ke kiri, ke bawah, malah muter. Nah, kenapa tuh bisa kayak gitu? Karena lupa jalan pulang waktu itu, lupa. Kalau teman-teman saya emang feelingnya ke kanan, emang harusnya ke kanan sih. Waktu itu Adani, si Sherin, Monik, sama Ucup kalau gak salah. Kalau si Fikri tuh ikut sama saya dari belakang, ngikutin saya. Nah dari situ katanya ada yang manggil-manggil, maghrib tuh. Dan ditambah kayak rintik-rintik hujan kan agak serem juga gitu ya, rintik-rintik hujan. Terus ada yang manggil-manggil, manggilnya tuh bukan manggil mereka tapi manggil nama saya. Oh padahal itu kakak kepisah sama teman-teman yang lain. Ayo katanya samperin dulu gitu. Oh jadi malah disamperin nih. Iya kayak menarik ya nih. Mau disamperin, kata Adani teh jangan, gak usah, gak apa-apa. Karena kan Adani emang lebih berpengalaman di Gunung Cermai. Dia tuh ke Gunung Cermai udah berapa kali, udah 3 kali sama yang kita tuh barengan gitu 3 kali. Sebelumnya dari teman-teman Kak Erik ini
Mungkin ada yang sensitif kah atau bisa merasakan hal-hal apa gitu? Kalau yang sensitif tuh nggak ada sih. Nggak ada, oke. Tapi jujur kalau saya bisa merasakan sedikit-sedikit Oh, merasakan. aura-aura mungkin Kalau ya. merasakan mah bisa. Cuman kalau sampai melihat mah nggak bisa. Oke, lanjut Kalau- Kak. Nah setelah itu pulang karena telat, saya pulang duluan. Kalau yang pertama pulang duluan tuh Derek sih, karena dia ngebut, dia bolak-balik pas hujan ngambil keril teman-teman, Ngasih bantuan. Oke. bantuan dia. Terus udah nyampe base camp tuh saya yang ketinggalan tuh Ucup, Sherin sama Monik itu ketinggalan di belakang, disusul sama Derek itu. Nah pas disusul udah ada mereka, terus di base camp istirahat dulu sebentar karena mau pulang langsung teh hujan gede. Oh, oke. Sampai malam, sampai jam berapa ya, sampai jam 10-an mah ada itu. Jadi memutuskan untuk istirahat dulu nih, nggak langsung pulang. Istirahat dulu di base camp karena hujannya deras banget. Ditambah yang ngejemputnya juga belum datang waktu itu. Setelah itu ada yang ngejemput jam 10:30 dijemput. Jam 11 malam ya. 10:30 ada yang jemput dari pihak dari pihak base camp yang kita penginapan lah. Iya. Penginapan ada yang jemput. Terus kita tuh nggak langsung istirahat di penginapan, di base camp itu nggak nginep, langsung pulang. Nah di perjalanan itu tuh mau kita bahas, katanya jangan dulu dibahas lagi. Setelah itu lanjut terus kita ngebahasnya di gacoan. Oh jadi nggak langsung pulang dulu nih, kita memutuskan untuk makan dulu. Ya makan dulu, soalnya kita lapar juga. Tambah kita ya gitulah, banyak pikiran karena mikirin yang subuh, yang malam-malam itu mikirin itu juga. Terus kita makan sambil ngebahas itu. Nah ternyata pas yang malam-malam itu kata Adani itu tinggi besar, hitam, terus dia tuh ngedudukin kita. Terus kan si Derek teh ngebangunin saya. Karena saya emang kalau lagi tidur diganggu tuh suka marah-marah. Saya marah-marah, saya tuh bentak-bentak Derek, kan langsung hilang katanya gitu. Pas saya bentak-bentak Derek teh, dia tuh langsung hilang katanya gitu. Dan saya juga ngerasa kok di tenda teh gelap gitu. Pengap banget sama gelap banget. Kan di luar tuh ada bulan. Kalau bulan kan terang banget, tembus tuh ke tenda biasanya. Kalau ini enggak. Jadi gitu, gelap gulita gitu. Dan saya pun karena penasaran, takutnya bukan ke tenda saya doang, hanya ke tenda yang sebelah teman saya si Fikri. Ternyata yang di tenda sebelah tuh enggak. Jadi ngerasa tuh yang ada di tenda kakak Erik aja. Di tenda saya doang. Dan ternyata yang diganggu dari awal tuh, dari pas perjalanan, bukan saya doang. Ternyata yang di awal pas perjalanan tuh diganggu Derek. Oh, jadi ada temennya juga nih yang ngerasain. Saudara saya, cuman dia tuh emang diem-diem saja waktu itu. Nah terus lanjut, dan ternyata yang dialamin sama Adan itu bukan sekali, udah 3 kali. Karena Adani pas pertama kali mendaki ke sana itu, yang kedua kalinya itu juga. Nah yang ketiga kalinya malah makin jelas. Kalau nggak salah yang makin jelas tuh yang kedua katanya. Yang kedua tuh dia sambil ngeliatin muka kata Adani tuh, tapi saya nggak tahu. Cuman kalau kata Adani ada suaranya, kata Adani teh ada suara kayak emang suaranya tuh cempreng banget. Nah pas saya ke rumah, kan lanjut tuh udah cerita-cerita di gacoan. Lanjut ke rumah, saya mau kirim-kirim foto ke grup. Pas saya mau update video saya yang lagi jalan-jalan, di videoin di hutan lah ya, di videoin sama Adan itu. Ada suara nenek-nenek itu yang kata Adani. Oh, jadi yang tinggi besar itu beda lagi? Kayaknya beda lagi sih, kurang tahu. Nah, ada videonya di saya sih. Kalau mau lihat boleh, mau diputar juga. Boleh. Ada sih. Nanti kita akan tayangin guys.
Nah, kakak udah denger ya suaranya kayak gimana? Yang mana sih Kak sebenarnya? Nah, tadi tuh di video saya tuh ada yang teriak my trip, my adventure. Nah, ujungnya Iya. saya nggak tahu itu bilang apa. Nah, itu suaranya. Oh itu. Mm-mm. Terus? Nah, saya pun yang dengernya berapa kali pun itu kan kejadiannya emang udah lama. Iya. Saya puter-puter pun sampai sekarang saya masih merinding karena saya masih heran itu suara apa gitu. Setelah itu karena saya udah nemu videonya dan suaranya itu cempreng, di anggota saya itu emang ada wanita, anggota tuh cewek, Monica namanya. Terus dia tuh suaranya memang cempreng tapi bukan dia suaranya. Oh jadi udah kakak tanya juga nih Udah ke tanya, temennya. udah berapa kali tanya dan udah dikirim juga videonya ke grup. Tapi kenapa dia bisa tahu kalau kakak itu dari Maitri MTMA? itu Aneh dah banget. tuh makanya lanjut udah meriksa dan udah nanya-nanya juga ke Monik. Ternyata yang suara itu emang bukan si Monik. Oh Tuh. jadi nggak ada yang bilang gitu dari Nggak ada. anggota kakak itu? Nggak ada. Dan kenapa saya nanya si Monik? Karena si Monik tuh suaranya cempreng banget Oh gitu. yang kan cempreng. Tapi nggak secempreng yang di video itu. Video itu kayak suara nenek-nenek gitu, cempreng banget dan ujungnya nggak tahu bilang apa gitu. Ya. Yang aku denger sih tuh kayak ngeledekin gitu loh Kak suaranya. Iya kayak gitu, kayak ledek gimana gitu. Nah lanjut setelah periksa itu terus di rumah pun kayak ada kejadian kayak barang jatuh. Oh itu di rumah kakak? Di rumah saya di kamar waktu itu. Oke. Keril kan disimpan di atas nih, disimpan ada paku tuh, Digantung. digantung. Kadang itu tuh jatuh sendiri kayak gitu. Terus kadang lemari baju saya pun juga kebuka. Setelah itu Lumayan serem ya. serem. Nah sekarang pun saya nyeritain ini tuh kayak puyeng banget gitu, gak tahu kenapa. Kak, aku ngerasa awal-awalnya panas banget. banget gitu, gak tahu kenapa kayak datang gitu kayak gimana. Mungkin energinya kena sih ini. Kayaknya gitu sih cerita menarik dari saya dari Gunung Ciremai. Kalau dari yang lain-lain mah nggak ada, aman-aman aja. Aman aja. Oke guys, jadi itulah cerita dari Kak Erik bersama teman-teman ketika melakukan pendakian di Gunung Ciremai. Oke guys, aku Dela. Dan saya Erik. Pamit undur diri. Sampai jumpa di ruang cerita horor.